Shalom saudara. Puji Tuhan ya, pagi yang indah Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa nikmati bersama-sama. Ya, ada pesan yang akan saya sampaikan. Ya, saya dilahirkan dari satu keluarga yang sederhana, yang ya paling dibilang pas-pasan ya. Orang tua saya sibuk, dua-duanya bekerja, sehingga saya menjadi orang yang pintar juga, saudara. Belum banyak kuliah ya. Saya paling kecil, yang paling pendek di keluarga saya dari 10 anak. Kemudian saya juga punya kekurangan, ya mata saya goyang dan terus terjadi bulian. Ya Mas Iman tahu sejak saya kecil ya, sejak SMA, dan saya bersama-sama Mas Iman yang melayani Tuhan 38 tahun ya. Karena 2 tahun terakhir saya banyak melayani di gereja yang dikelola oleh teman saya. Saya bisa bertahan selama 38 tahun. Itu karena saya merasakan satu kehidupan yang berbeda, yang tidak saya terima dari keluarga saya. Bukan karena mereka tidak menyayangi saya, bukan mereka tidak mau memperhatikan saya, tapi memang karena kesibukan, karena mereka harus mencukupi kehidupan, maka orang tua saya dalam tanda kutip mungkin mengabaikan saya. Saya mungkin sekarang ada yang mengatakan tidak terlalu pede gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu karena dibentuk oleh orang-orang yang dekat dengan saya, dan saya bersyukur untuk itu. Tuhan mempertemukan saya selama hidup saya dengan orang-orang yang bisa membangkitkan saya untuk bisa menemukan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ada yang bilang suara kamu bagus tuh, ada yang bilang permainan kita berbeda, ada yang bilang suara atau cara membawakannya, yang cara membawakan khotbah dan sebagainya, it's okay. Salah satunya Pak Yunus, itu saya ingat ketika Pak Yunus mengadakan training tempat saya bekerja, saya disuruh membacakan CV-nya Pak Yunus, dan waktu itu Pak Yunus bilang, waduh, mantap nih suaranya untuk jadi pembicara. Dan kehidupan kita seringkali, dan bukan seringkali, dan pasti ya, kita itu dibentuk oleh orang-orang. Dan sebab itu, biarlah kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan, karena kita tahu Tuhan pasti akan menempatkan kita di tempat yang benar, di mana kita bisa bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudara, tema dari firman Tuhan adalah hidup bersama sebagai keluarga Allah. Ya, kita bisa seperti sekarang, kita bisa menjalani kehidupan kalau kita hidup bersama, ya, saling mendukung satu sama lain sebagai satu keluarga Allah. Ayat firman Tuhan yang saya ambil adalah dalam Kolose 3 ayat 14. Di sini dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jelas dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, memang ini judulnya adalah mengenakan manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Ya, tetapi saya merasa penting sekali ketika kita hidup bersama, kita mau mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, hidup bersama menunjukkan hubungan atau relationship dalam bahasa Inggrisnya, yaitu kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan akan satu akan yang lain. Ya, dia bisa teman sebaya, bisa keluarga, antara orang tua dengan anak, dan juga lingkungan sosial dengan para, ya, kita nggak bisa lepas dari lingkungan sosial dengan tetangga kita, dengan pengurus-pengurus daerah, kemudian juga dengan pemerintahan.
Kebetulan saya kerja di pabrik tekstil yang selalu setiap hari itu berhubungan dengan orang-orang seperti pejabat lain dan sebagainya. Dan kita harus mengalami kehidupan itu, ya, menjadi atau selalu berinteraksi, menjadi orang yang selalu berinteraksi supaya kita bisa menjalani hidup. Ya, selama kita melakukan interaksi ini bisa bersifat positif, yang akhirnya membuat kita yang tadi menjadi orang yang lebih bermakna, tapi juga bisa menjadi atau bersifat negatif yang membuat kita terpuruk, menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang tak berguna. Ya, oleh sebab itu, ya, kita semua harus memilih lingkungan yang baik. Seperti Kisah Rasul katakan, ya, bahwa pergaulan itu penting dan kita harus berhati-hati dengan pergaulan yang buruk karena merusakan kebiasaan yang baik. Dan tingkat hubungan ini akan menentukan bagaimana kenyamanan kita. Atau kita akan pada setelah nyaman kita akan dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Ya, Aristoteles bilang memang manusia ini adalah makhluk sosial yang bermasyarakat, saudara, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, karena manusia adalah makhluk sosial. Ayat 20 katakan manusia itu juga berjalan, ya, melakukan tugas berkeliling, menamai binatang, menamai pohon-pohonan, dan dia tidak menemukan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Dia sebagai makhluk sosial, manusia hanya akan berhasil, manusia akan maksimal di dalam hidupnya jika saling mengisi ruang-ruang kosong atau berrelasi, berbagi kasih, saling memiliki, saling menolong dalam hidupnya dengan sesamanya, saudara. Ya. Jadi kita harus mengisi kekosongan orang lain, dan orang lain akan mengisi kekosongan diri kita. Sejak lahir kita tidak bisa hidup sendiri sampai menuju kematian. Kita tergantung dari orang-orang lain. Itu kita tidak bisa pungkiri. Berbeda dengan binatang-binatang yang bisa hidup soliter. Mereka hanya bertemu dengan pasangannya ketika mereka harus bereproduksi. Ya, tetapi beda dengan manusia. Manusia tidak bisa hidup menyendiri. Ya, binatang ciptaan lain diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, dan dikatakan semua ciptaan Allah itu baik, termasuk ketika menciptakan baru satu manusia. Ya, dan ciptaan yang lain itu diciptakan dengan hanya firman Tuhan. Jadilah, hendaklah. Ya, tetapi ketika Allah menciptakan manusia, ya, dan pasangannya, baru segala yang dijadikan Tuhan itu sungguh amat baik. Kenapa? Karena melalui hubungan ini Tuhan membuat dunia ini berbeda. Ya, lihat proses penciptaan manusia. Kalau penciptaan lainnya diciptakan dengan berfirman, jadilah, hendaklah. Tapi manusia diciptakan Tuhan memakai tangan untuk membentuk manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan tangan kasih. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia diciptakan dengan kasih dan untuk kasih. Manusia diciptakan dengan kasih Allah, dan manusia diciptakan untuk juga berbuat kasih kepada yang lain. Itu berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Apa artinya kasih? Kasih adalah perasaan sayang, cinta, suka kepada, ya, orang yang kita kasih. Dan ini akan dimiliki oleh setiap manusia saat manusia tersebut punya rasa memiliki dan menyayangi. Lihat, ada bilang
inilah dia tulang dari tulang, daging dari daging. Ada mengasihi kau karena dia merasa memiliki. Inilah tulang dari tulang, inilah daging dari dagingku. Jadi inilah bagian hidupku, rasa memiliki. Ini belum kasih saya tidak. Maka ketika seorang memiliki rasa memiliki, ya, dia akan memberikan yang terbaik buat orang yang dikasihi. Dia akan peduli tanpa meminta imbalan dengan apa yang dilakukan untuk orang yang dikasihinya, untuk orang yang disayang. Dia akan setulus menyayangi orang itu. Nah, inilah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Tuhan mempersatukan manusia dalam satu pernikahan. Kemudian Tuhan juga menyuruh manusia itu membentuk satu keluarga, di mana dalam keluarga ini terjadi kasih yang seorang bisa menerima kekurangan orang lain. Selemah atau sekurang-kurangnya sejahatnya mungkin saudara kita akan bisa menerima dia adanya. Inilah satu keluarga yang Tuhan mau, yaitu satu persekutuan hidup, ya, yang terdiri dari orang yang memiliki hubungan darah melalui perkawinan. Allah menginginkan suatu keluarga dan Tuhan menciptakan kita untuk bisa menjadi bagian di dalamnya, di mana di dalam keluarga itu kita mengasihinya, kita menghormati dia, kita bisa memerintah bersama-sama dengan dia, dan Tuhan mau manusia bekerja sama dengan dia. Tuhan simpan atau taruh manusia itu di Taman Eden untuk memelihara ciptaan Tuhan menjadi teman seperti Tuhan. Suatu yang luar biasa. Dan ini artinya kita diciptakan tidak untuk jauh dari Tuhan, tetapi kita diciptakan untuk selalu ada dekatnya, menjadi milik kepunyaannya. Hubungan tadi dikatakan adalah keterikatan hati, pikiran, dan seluruh aspek kehidupan seseorang kepada yang lain dengan tanda rasa memiliki. Ada dua kasih yang bertumbuh di dalam keluarga. Secara jasmani, hubungan suami istri, orang tua dan anak. Dasar rohani kasih manusia, Tuhan, ya, manusia dan sesama. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37, 38 dan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Ya, dan itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi sayang, dosa sudah merusak. Ya, kita bisa melihat bagaimana Hawa, ya, ketika makan buah yang Tuhan larang, ya, dan Tuhan datang menghampiri mereka. Nah, mereka bersembunyi karena mereka kepada Tuhan. Hubungan yang baik antara manusia dengan Allah menjadi kacau. Ya, manusia sudah kehilangan kasihnya. Kenapa? Karena di dalam kasih itu tidak ada Tuhan. Tapi karena kasih itu tidak ada, timbul ketakutan di dalam diri manusia. Kemudian muncul lagi yang kasih terhadap sesama pun hancur. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Adam menyalahkan Hawa yang tadinya dikasihinya. Kasihnya sudah mulai berkurang. Kenapa? Ya, karena dia sudah ingin menyelamatkan diri, bahkan ya, dia ingin melempar tanggung jawab kepada Tuhan.
yang menciptakan. Dikatakan apa? Dikatakan perempuan yang kau tempatkan, dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Ya, maka buah itu makan. Pada ayat 6 katakan mereka makan berdua. Ada di sisi Hawa ketika Hawa itu makan. Ya, jadi hubungan dengan sesama pun hancur karena kasih yang memudar. Keluarga yang tadinya harmonis menjadi tidak harmonis. Adam sudah meninggalkan perannya sebagai seorang pemimpin keluarga dan tidak lagi menjadi seorang pemimpin. Oleh sebab itu Allah mencari keluarga yang lain. Melalui keluarga ini Allah memperbaharui karena kasihnya kepada manusia. Allah memperbaharui perjanjiannya dengan manusia pertama Adam dan Hawa. Melalui keluarga Nuh yang saya bilang luar biasa. Nuh ini bisa menggerakkan seluruh anggota keluarganya untuk membuat sesuatu yang aneh. Menurut logika itu nggak mungkin membuat kapal di atas bukit. Tetapi Nuh bisa memimpin keluarga ini. Seluruh anak-anaknya bekerja bersama-sama dan Tuhan keluarga yang membuat obat. Ya, melalui keluarga juga Tuhan berusaha untuk menyelamatkan kembali manusia. Sayang saudara, tetap manusia ini sulit ya untuk berubah karena kecenderungan yang berdosa, dan akhirnya karena begitu besar kasih Allah kepada manusia seperti yang saat ini kita rayakan, muncullah peristiwa di mana Allah juga memakai keluarga yang lain, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga di mana Yusuf ini adalah orang yang tulus hati, di mana keluarga di mana istrinya juga yaitu Maria juga menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, keluarga yang luar biasa menurut pandangan Allah, dan inilah keluarga yang tepat untuk bisa membawa keselamatan kepada manusia. Nah, saudara, banyak orang mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Tapi ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu atau Yesus itu dilahirkan di dalam sebuah rumah, ya, di dalam sebuah rumah, karena dikatakan memang dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tetapi sesungguhnya memang di zaman dulu itu palungan itu memang satu tempat yang palungan isi dengan jerami, itu satu tempat yang cukup nyaman untuk tinggali oleh atau di mana bayi bisa berbaring dengan aman, dengan nyaman. Dan kita bisa melihat di dalam Matius 2 ayat 10 dan 11 itu dikatakan, ya, mereka melihat bintang, yaitu orang Majus melihat bintang, dan kemudian bintang itu membawa mereka ke dalam sebuah rumah. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu. Tapi kita tidak akan mempersoalkan apakah itu rumah, apakah itu kandang. Yang kita akan bahas di sini, Yesus lahir di sebuah keluarga, bukan bangunan fisik, tetapi home, di mana kasih ada di situ, di mana dua orang, suami istri ini mengasihi Yesus, dan kemudian juga datang orang-orang lain menyambut Tuhan Yesus. Inilah satu kehangatan yang Tuhan terima di dalam masa terakhirannya, di saat terakhir. Kenapa? Karena Tuhan memang mengasihi keluarga-keluarga yang penuh kehangatan. Dan Tuhan mau supaya kelahirannya juga
bisa menunjukkan ya, dia diterima oleh satu keluarga, dan Tuhan mau keluarga lain juga bisa menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan keluarga. Ya. Nah, saudara, kita lihat keluarga yang bisa mengasihi Tuhan Yesus, yang Tuhan cari supaya Tuhan bisa hidup di dalamnya, supaya Tuhan bisa lahir di dalamnya, membawa damai, sukacita, keselamatan untuk keluarga itu. Ya, dan akhirnya saudara, pertumbuhan iman keluarga juga itu ditentukan dari hubungan antara anggota keluarga, seperti yang dialami oleh Timotius, di mana neneknya memiliki kasih, ya, memiliki iman yang luar biasa, iman yang tulus ikhlas. Ya, dari mulai neneknya Lois, kemudian di dalam diturunkan kepada ibu Yunike, dan akhirnya ada di dalam diri Timotius. Ya, inilah keluarga Allah, dikatakan tadi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, inilah keluarga Allah, keluarga yang lebih besar dari keluarga tadi. Keluarga Allah adalah semua orang yang percaya, yang dilahirkan kembali dalam Yesus pada masa lampau, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Inilah gereja. Inilah gereja yang harus memiliki sifat di mana orang-orang berperan sebagai satu keluarga. Anggotanya harus berperan sebagai satu keluarga. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, dan kita sudah diangkat menjadi anak. Dan Tuhan mengumpulkan kita di dalam satu kumpulan, yaitu gereja. Ya, gereja yang sehat adalah gereja yang mempunyai hubungan yang kuat, di mana orang-orang dihargai, pikirannya, gagasannya, perasaannya semua dihargai di atas aturan-aturan atau penampilan, dan tanpa dihantui untuk memenuhi pengharapan dari seorang yang tidak sah. Dan orang-orang atau anggota-anggota keluarga itu bisa menjadi dirinya sendiri. Ada slogan dalam keluarga atau di dalam gereja yang sehat, tidak boleh ada yang sombong, tidak boleh ada yang minder. Semua orang bersikap medium. Semua orang berdiri dengan kebutuhan yang sama. Perlu saling mendoakan, doa bersama-sama. Keluarga di mana seorang anak bisa datang kepada bapaknya dengan tidak takut ketika dia melakukan kesalahan, dan dia bilang, "Bapak, ini aku sudah melakukan kesalahan dan aku takut." Dan bapaknya tanpa kaget dengan rasa takut, tanpa rasa menghakimi, dia katakan, "Ya, ini aku ada bersama-sama kamu. Aku mau menolong kamu. Aku siap menolong kamu." Itulah gereja, di mana setiap anggotanya bisa datang kepada orang yang lebih senior dari dia. Dia mengatakan dengan tidak malu, bahwa saya melakukan sesuatu kesalahan, dan kita didoakan. Inilah yang Tuhan mau. Sebagai hamba Tuhan, menjadi seorang bapa yang bisa merangkul, memeluk anaknya yang sudah melakukan kesalahan. Seperti cerita anak yang terhilang, dia lupakan semua dosa anak-anak yang terluka. Inilah gereja, kumpulan orang-orang percaya, kumpulan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali karena kepercayaannya kepada Allah, pada Yesus Kristus.
Adakah gereja kita masih seperti itu? Saya katakan tadi 38 tahun saya bisa bertahan di satu gereja, di mana ada orang-orang tertentu katakan kalau kamu mau tumbuh tinggalkan gereja. Saya melihat banyak orang di dalam gereja itu ya, yang sudah melakukan banyak hal dalam hidup saya, merubah kehidupan saya dengan perbuatan, dengan perkataan yang mendorong saya untuk bisa memiliki kepercayaan diri, bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Itulah gereja. Saya kadang-kadang kaget, saudara, melihat gereja di mana jemaatnya begitu takut kepada hamba Tuhan, tidak dekat dengan hamba Tuhan. Bahkan ada sahabat Tuhan juga yang memang bersikap seperti itu. Mereka katakan saya ini pembicara, saya harus menjaga jarak dengan jemaat. Itu bukan hal yang baik. Gereja yang baik adalah gereja di mana hamba Tuhan itu takut anaknya, bisa dekat dengan anaknya. Seorang anak bisa bicara dengan leluasa kalau dia juga terbuka, tidak jaga jarak. Salam nempel, saudara. Ya. Tapi Tuhan mau gereja berbeda. Tuhan mau gereja ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Memang manusia diciptakan dengan berbagai macam ya, bentuk, berbagai macam kekurangan, kelebihan. Ada sisi menonjol, ada sisi yang menjauh. Tetapi itu akan menjadi satu kebaikan, satu keindahan dengan warna-warni yang banyak. Dan setiap potongan, setiap manusia itu saling melengkapi dan akhirnya menjadi sesuatu yang indah. Ciptaan profet saya itu tidak akan jadi kalau saya sendiri yang Tuhan. Ya, itu kerjasama saya dengan teman saya. Nah, saya memaksa saya untuk segera membuat. Ya, memaksa saya. Kadang-kadang orang perlu dipaksa. Mungkin idenya sudah ada, tapi sulit untuk mengembangkan itu. Saya dipaksa. Begitu selesai ibadah langsung ngambil gambar, dan dia kerjakan hanya 1 minggu. Dia kerjakan. Ya, saya bersyukur untuk itu semua. Jadi disitulah yang hal seperti itu yang Tuhan mau dalam diri kita saling melengkapi satu sama lain. Dikatakan di dalam Ibrani 10, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasa oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin dia melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan mau kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saudara, dan dalam pekerjaan baik. Di mana itu? Di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Di mana di situ kita bisa saling menasihati satu sama lain. Nah, dan kita bisa menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, yang terus-menerus bisa mengenakan belas kasihan, pemurahan, kerendahan, dan ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, dan seterusnya, saudara. Ya, itu kasih. Saudara, saya ingin lebih mengupas sedikit mengenai kesombongan. Karena kesombongan adalah dosa universal, kejahatan yang besar, dosa perusak relasi Allah dengan manusia dan juga manusia dengan manusia. Kita tidak suka dengan orang yang sombong, betul seperti itu. Kita tidak suka karena orang yang kita melihat seorang yang sombong mungkin kita akan menghindar, kita akan menjauh dan tidak terjadi relasi bakal. Padahal Tuhan ingin kita berkasih satu sama lain, saling menasihati. Nah, dosa yang menyebabkan manusia jatuh
Dosa yang menyebabkan Hawa jatuh karena dia ingin menyamai Allah, ingin seperti Allah melakukan buat itu. Dan inilah dosa yang seringkali juga merasuki hidup kita, dan ini tidak terasa. Tidak terasa. Saya sering berpikir ini saya pede atau sombong ya. Tapi inilah yang seringkali dihembuskan ya oleh iblis, karena dia sudah berhasil menjatuhkan manusia. Tapi ada ciri-ciri orang yang sombong ya, pasti ya, saudara, dia pasti kurang mampu menjalin hubungan yang baik, karena akan menimbulkan selalu pertengkaran. Dia menghargai dirinya sendiri secara berlebihan. Kemudian dia juga menolak nasihat pendapat orang lain. Ya, itu orang yang sombong. Cirinya mau menang sendiri, merasa diri paling benar, paling bijak. Kemudian dia juga mempunyai sifat meremehkan orang lain, dan bahkan bisa bersifat kasar. Dan Tuhan memiliki pendapat tentang kesombongan. Dia benci kepada orang yang sombong. Tuhan benci kepada orang yang sombong, bahkan menentang. Saya pernah baca di dalam satu ayat, Tuhan langsung berhadapan dengan orang yang sombong. Tuhan sangat menentang kesombongan. Kemudian dikatakan Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang sombong. Oleh sebab itu, biarlah yang kita mau memulihkan relasi kita dengan Tuhan dengan cara apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang salah, maka aku akan mendengar dari saudara mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah syarat untuk kita bisa pulih hubungannya. Pertama adalah pertobatan dari dosa, kesombongan, merendahkan diri. Dan inilah yang ada di dalam pikiran Yesus ketika dia turun ke dunia sebagai Allah. Dia lupakan semuanya, merendahkan diri dan taat sampai mati. Inilah yang ada di dalam Yesus. Dan setelah itu baru pertobatan dari dosa. Inilah langkah awal, yaitu merendahkan diri supaya kita juga bisa bertobat dari dosa menolak Tuhan, dan juga dari dosa karena perbuatan jahat. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang yang merdeka, tetapi kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Tetapi kita harus menggunakannya dengan cara melayani seorang akan yang lain oleh kasih sesama. Biarlah kita mau mengasihi sesama kita, manusia seperti diri kita sendiri. Dan bukti dari kita mengasihi Allah tercermin dari kita juga mengasihi manusia. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 4:20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kemudian, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi saudaranya. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 8. Ya, hubungan dengan manusia mencerminkan hubungan dengan Allah. Nah, iman yang sehat itu berorientasi pada hubungan. Tidak ada kata-kata, saya mau hubungannya hanya dengan Tuhan. Saya hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Jangan salah. Peran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang juga pernah dijawabkan pada orang-orang lain. Sebagai seorang suami, dia juga bertanggung pada istri. Apa yang dilakukannya tentu dia harus bertanggung jawabkan juga
dengan istri. Inilah iman yang sehat. Tidak ada yang mengatakan saya hanya berhubungan dengan Tuhan. Urusan kamu dengan kamu saya nggak peduli. Hubungan saya dengan Tuhan. Hubungan saya baik dengan Tuhan. Saya nggak peduli hubungan dengan kamu. Tidak bisa. Karena kita juga dituntut tentang ya itu kita perlu kesediaan untuk membuka hidup kita kepada Allah dan sesama. Nah, seorang pun hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa melihat satu tayangan sebelum kita bisa lihat. Satu tayangan ini, tolong bisa dilihat. Jika seorang merasa dirinya benar, tidak masalah. Sebetulnya semua kepentingannya akan terabaikan semua. Tidak ada yang bisa mencapai tujuannya, karena tidak ada yang mengalah. Ya, jangan sampai kita juga ada mementingkan diri sebagai orang yang menikmati. Dia akan mementingkan Allah dan hidup kita adalah hidup yang harus juga mementingkan membangun orang lain supaya mereka bertumbuh di dalam lebih indah, lebih dalam, lebih tinggi, lebih indah. Itulah yang Tuhan mau. Kenakanlah kasih yang sebagai pengikat yang mempersatukan. Kita bisa berrelasi kalau kita menunjukkan kasih kita kepada. Dan yang kedua tadi katakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Kita bisa mengasihi orang lain, bisa membangun orang lain, menyempurnakan orang lain melalui hubungan kita. Seperti dikatakan ya di sini, saudara-saudara bersorak kedapatan melakukan surga. Kamu dan Tuhan harus memimpin orang itu jalan yang benar dalam roh Allah, sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Kita harus memang ya menegur seseorang yang mungkin melakukan kesalahan, tapi semuanya dengan amanah, butuh amanah, kasih.
Ya, supaya terjadi, ya, kita bisa saling menajam sesama kita. Teguran kita membuat orang itu lebih baik, lebih tajam, lebih berguna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan.